Halo teman-teman semua, apa kabar? Semuanya sehat ya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Erna Siawati, calon guru penggerak angkatan 7, seorang guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 11 Semarang. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Ibu Nur Jasmi MPD, dan berikut ini adalah pengajar praktek saya, Bapak Fani Firmansyah MPD, dan saya sendiri, Erna Siawati, JGP Angkatan 7 SMA Negeri 11 Semarang. Baiklah teman-teman, mari kita lihat video tentang diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 11 Semarang. Selamat menikmati. Putri, pada kesempatan pagi ini saya akan mohon izin untuk melakukan diseminasi budaya positif pada hari Jumat pukul 12.30 WIB sampai dengan pukul 14.00. Mohon diperkenankan untuk melakukan diseminasi budaya positif beserta Ibu Kepala Sekolah sendiri dan Bapak Ibu Guru serta yang mendampingi. Hari Jumat kapan? Jumat besok tanggal 27. Oh iya, ya silahkan dilakukan kegiatan itu sebagai aksi nyata kegiatan guru penggerak ya. Semoga berhasil dengan baik dan imbasnya sampai pada teman-teman guru dan karyawan. Selamat melakukan diseminasi ya. Terima kasih Bu. Memang ini untuk diseminasi aksi nyata 1.4 yaitu modul budaya positif. Terima kasih Bu. Ya, selamat ya Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 11 Semarang, Ibu Roro Triwidya Stuti, SPD atau yang mewakili. Yang kami hormati
Ibu Erna Setiawati, SS, MPD, selaku narasumber diseminasi pada siang hari ini. Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMA Negeri 11 Semarang yang kami hormati pula. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di meeting room SMA Negeri 11 Semarang dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif oleh Ibu Erna Setiawati, SS, MPD, SMA Negeri 11 Semarang, calon guru penggerak Angkatan 7. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Semoga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya, Heni Pratiwi, selaku pembawa acara pada kegiatan diseminasi siang hari ini, menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan Kepala SMA Negeri 11 Semarang, 4. Diseminasi penerapan budaya positif, dan 5. Penutup. Masuk pada acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan mendapat manfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sriani, SPD Empar. Kepada yang kami hormati Ibu Sriani, SPD Empar, kami silakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Sriani, SPD Empar, yang telah memimpin lagu Indonesia Raya.
masuk pada acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Nur Fauzan, SPDI MPD. Kepada yang kami hormati Bapak Ahmad Nur Fauzan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-maut. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, Ya Allah, kami bersyukur kehadiran-Mu atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu. Kami pada siang hari ini bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saudara kami Ibu Kena Setiawati, SSMPD, yakni dalam rangka calon guru penggerak angkatan ke-7. Ya Allah, semoga kegiatan ini Engkau beri kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan, dan bisa menambah ilmu kami semua. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para guru-guru kami. Ya Allah, mudahkanlah jalan kami untuk menuju kehidupan yang berkualitas dan lebih baik. Istajib doa'ana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyul qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdina shiratal mustaqim, shiratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa arhamna jannatal ma'wa. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terdiri doa dari Bapak Ahmad Nur Fauzan. Semoga kegiatan diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, baik, kita langsung saja masuk pada acara ini, yaitu pemaparan atau diseminasi budaya positif oleh Ibu Erna Setiawati, SSMPD, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 11 Semarang. Beri tepuk tangan untuk Bu Erna Setiawati, SSMPD. Kami silakan Bu Erna. Terima kasih Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Eni. Saya ke depan juga Bapak Ibu mohon izin.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini Ibu Kepala Sekolah belum hadir. Kepada yang terhormat, tetap saya ucapkan untuk Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu RR Tri Widya Stuti SPD yang saya hormati dan saya banggakan, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 11 Semarang yang semuanya hebat. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara Mbak Eni. Terima kasih atas kesediaannya untuk membawakan acara ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Fauzan yang telah bersedia untuk membacakan doa supaya kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Tak lupa saya ucapkan selamat. Terima kasih kepada Ibu Ria karena telah bersedia menjadi operator, karena tanpa operator saya yakin kita tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bapak Ibu, marilah kita yang pertama dan utama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 11 Semarang tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita bisa meniru langkah-langkah beliau untuk bisa dengan mudah menuju ke yaumil kiamat. Baik, karena ini juga sudah siang, tinggal 55 menit lagi. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan diseminasi budaya positif. Ini sifatnya kita sharing. Dari tadi saya itu mupeng-mupeng kamera itu, kartu memorinya baru bisa jam setengah 1. Saya naik turun gitu deh. Jadi katanya memorinya hilang. Saya bilang, ini apa kita pending ya? Tapi alhamdulillah Allah masih meridhoi langkah kita. Alhamdulillah ketemu di Mas Dewi. Baik, Mbak Ria mohon minta tolong di share untuk berikutnya. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan memaparkan masalah budaya positif. Apa sih budaya positif? Kalau Bapak Ibu mendengar begitu ada kata budaya positif, yang pertama kali muncul dalam pikiran kita apa? Baik, terima kasih. Apa lagi, Mbak Nova? Selalu berpositif untuk saat berbicara atau bersikap. Oke, baik. Selalu bersikap positif, baik dalam berbicara dan seterusnya. Ibu Suci, disiplin, tepat waktu. Semua selesaikan dengan tepat dan menghargai siapa. Iya, baik. Terima kasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya? Barangkali kita di sini share. Jadi ini adalah pengimbasan CGP saya, CGP angkatan 7 dari Kota Semarang. Di sini ada Bu Atun juga, ada Bu Linda, kebetulan tidak bisa hadir, dan saya sendiri ingin mengadakan pengimbasan. Apa itu pengimbasan? Jadi kita sharing apa yang saya miliki, mungkin hanya sedikit karena di sini ada senior saya, senior semua. Ada Bu Tanti, Bu Rana, Bu Rianti, Bu Sriyanti, semuanya senior, Bu Tuti, dan adik-adik semua, Bu Tarwiyatun. Mohon izin ya, sekali lagi. Baik, saya lanjutkan. Betul sekali, budaya positif itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan baik dalam perkataan, sikap ataupun tingkah laku. Nah, ini banyak sekali yang akan saya bahas, akan saya paparkan tentang budaya positif. Ada 6, yaitu disiplin positif dan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kemudian keyakinan kelas, next. Kemudian nanti akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, banyak banget, mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian restitusi isinya 5 posisi
kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan semua ini? Jadi tujuan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tadi kursi di sini diambil siapa ya? Biar saya bisa duduk. Ya baik, bentar. Biar saya nggak ngos-ngosan sambil berdiri saya. Baik, jadi tujuan positif adalah kita nanti akan atau saya akan memaparkan tentang makna kontrol, paparan teori kontrol dari Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat memaparkan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian nanti akan memaparkan tentang makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian akan memaparkan tentang pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Baik, Bapak Ibu, mohon berkenannya untuk berpasangan, mencari pasangan. Berdua. Maksudnya? Ya, berpasangan. Pasangannya gimana? Mbak ini sama ada yang sama Pak Fauzan. Oh, sama Pak Sis. Oh iya, oke. Duduk boleh, berdiri boleh. Biar semangat berdiri semua, yuk. Biar kita di sini bermain saja, kita sharing. Bapak Ibu mohon kepalkan tangan Bapak Ibu. Pikirkan di sini ada sesuatu yang penting di dalam kehidupan Bapak Ibu ini di sini di telapak tangan. Pikirkan benar-benar itu adalah suatu kebutuhan Bapak Ibu yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Sampun? Nah, itu yang satunya berusaha, satunya tidak usah mengepal, pasangannya jangan mengepal, nanti gantian. Yang satunya berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Ya, silakan. Dengan membujuk, merayu, boleh menggelitik, boleh mencubit, boleh bahkan menghakimi, mengintimidasi, boleh dengan membayar. Pokoknya coba kita lihat siapa yang berhasil membuka genggaman tangan tersebut. Hitungan 1 menit berusaha untuk bisa membuka genggaman tangan temannya dengan bahasa apapun, mencubit, menggelitik, merayu. Boleh merayu pakai uang ya, Mbak, boleh berdua coba ini karena nanti akan menentukan diri kita. Iya. Siapa ini ya? Ya apa? Ini namanya dunia berkualitas dalam genggaman kita, Bapak Ibu. Dunia berkualitas yang ada dalam genggaman tangan kita. Ya, iya, ya, ya. Baik. 5 detik lagi. 5, 4, 3. Hebat, Bu Suci hebat. Hebat. 3, 2, 1. Terima kasih. Gantian sekarang. Ya, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua yang hebat. Ya. Alhamdulillah, jangan duduk dulu. Gantian. Ya. Sekarang yang tadi berusaha untuk membuka kepalan, sekarang gantian menggenggam telapak tangan. Bayangkan apa yang di epek-epek kita, telapak tangan kita, sesuatu yang sangat pelik, yang sangat penting dalam kehidupan kita yang nggak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Tetapi sebagai partnernya, aku kok kepo banget sih ya, apa yang ada dalam genggaman tangan itu? Kok kamu bisa sih genggam kenceng? Aku harus dong mengalahkan kamu kayak gini. Coba boleh dengan membayar juga boleh, kalau nggak usah tak itu tak jajak. Ya, monggo atau diitek-itek juga boleh. Monggo 1, 2, 3. Ya.
Iya, mohon saya akan berdiskusi siapa yang tidak berhasil dibuka unjuk jari. Baik A maupun B dari genggam yang tidak berhasil dibuka unjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang berhasil dibuka 1. Oh, 2. Astagfirullah, alhamdulillah. Bapak Ibu, apa makna dari kegiatan pada siang hari ini? Sangat seru sekali. Baik, saya akan bertanya kepada yang bisa dibuka kenapa? Dan nanti alasannya kenapa bisa membuka? Karena tadi sudah sentuhan fisik sih Bu, maksudnya ke fisik juga udah gak kuat gelinya kan, tadi digeli-geli juga. Titik-titik ya Bu? Terus sama di nanti saya beliin bakso nih. Gitu, buka dong. Kayak gitu sih Bu. Ya nanti saya tagih ya beliinnya ya. Ya seperti itu Bu. Ya loh. Terima kasih. Jadi ada 2 peserta yang bisa membuka tangannya dan 8 peserta yang tidak berhasil dibuka genggaman tangannya. Bu Nani, sepertinya tadi mau sudah oke-oke. Tangannya sudah merasa sedikit itu diapakan Bu? Tapi tidak berhasil kebuka ya Bu? Tidak berhasil. Alasannya apa Bu? Kok tidak mau membuka? Saya tidak dengan tenaga yang maksimal karena saya pekewo begitu dengan berat nati sehingga tidak berhasil dibuka. Iya, ada rasa ewo untuk memaksakan ke berat nati, soalnya kan berat nati senior saya, jadi saya tidak enak. Jadi nggak enak. Terus kebalikannya Bu, kenapa Ibu tidak membuka kepalan tangan Ibu? Apa yang ada dalam diri Ibu? Sehingga tidak karena mau. tadi saya kan membayangkan katanya Isinya yang apa, Bu? kita genggam itu tadi kan sesuatu yang paling berharga bagi kita. luar Jadi biasa. saya mempertahankan Tangan dengan begini. sekuat tenaga. Iya. Meskipun geli sekali. Iya. Baik, terima kasih. Saya nggak kira kalau saya minta bersaksi berkata satu-satu nanti waktunya nggak cukup ya, karena masih banyak materi yang disampaikan. Dari kegiatan ini apa yang dapat kita ambil berarti kira-kira apa yang akan saya paparkan, yaitu tentang posisi kontrol. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang memegang posisi kontrol, yang menggenggam kepalan tangan kita atau yang berhasil membuka kepalan tangan kita? Yang menggenggam. Iya, yang menggenggam unjuk jari. Yang saya ulangi pertanyaannya. Siapa yang memegang posisi kontrol, yang menutup tangannya, kepalan tangannya yang tidak berhasil dibuka, atau yang berhasil membuka kepalan tangan temennya? Yang berhasil membuka kepalan tangan temennya. Mbak, Mama juga gitu. Yang lain? Yang menutup, yang mempertahankan. Yang mempertahankan. Ya, Bu Rianti, mempertahankan. Bu Rana? Oke, Bu Ani, Bu Tuti, Pak Mauzan. Gini aku selama umroh dek. Aku tak balik baik ya. Jam 2 ya Bu. Jadi nanti selesai nggak selesai tetap jam 2 ini kita percepat. Yang penting nanti kita yang dibutuhkan rekamannya. Bu Sriani nggak ketinggalan, tetap yang enggak. Baik. Mbak ini jawabannya? Yang menggambar. Maria yang menggenggam. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang jawabannya adalah yang menggenggam kepalan tangan ibu yang tidak berhasil dibuka. Itu adalah yang memegang posisi kontrol. Jadi siapa yang bisa memegang posisi kontrol diri kita? Ya diri kita sendiri, nggak ada orang lain. Gitu. Jadi kita mau diapakan orang lain pun nggak akan ngaruh. Kita kembali be ourselves, we must self confidence. Kita harus percaya diri dengan diri kita apapun keadaan kita seperti itu. Jadi ini aja udah lama ya, belum semua ya. Ya, nah lanjut Bu. Ya, jadi benar-benar yang itu, mohon maaf.
Ya, dari Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, beliau meluruskan miskonsepsi terhadap pandangan-pandangan pendidikan yang pada zaman dahulu itu adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, bahwa memberikan penguatan positif itu adalah efektif dan bermanfaat, bahwa memberikan atau kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid, kemudian kita membuat orang merasa bersalah, itu anggapannya dapat menguatkan karakter. Itu zaman dulu. Zaman sekarang apakah masih berlaku? Wong kita aja, Mbak, masukkan HP-nya. Kira-kira dimasukkan enggak Bapak Ibu? Enggak. Sampai 10 kali pun enggak. Jangankan murid kita, anak kita aja sama. Tidak bisa dimasukkan. Nah, apa pelurusannya? Yaitu Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus memerdekakan murid, harus berpihak kepada murid, harus menghamba pada murid. Murid kok dihamba, dihambakan Tuhan toh, kan gitu. Itu kemarin sempat menjadi pertentangan di pendidikan kita. Kata menghamba itu seperti apa? Apa kayak menyembah-nyembah? Tidak seperti itu. Maksudnya menghamba itu adalah ketika kita dengan tulus ikhlas memberikan kasih sayang kita setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, seperti ibarat anak kita sendiri, itu namanya menghamba. Di cerita Hajar Dewantara sudah pernah membaca Bapak Ibu apa ceritanya? Yaitu dulu anaknya itu kayak anak kita, ngerengek-rengek pak, waktu Ki Hajar Dewantara sedang bekerja. Lalu apa yang dilakukan Ki Hajar Dewantara? Siapa sudah membaca? Saya tak sambil ambegan. Ketoknya gitu banget, ora sah dibahas semua nggih. Iya, yang dilakukan Ki Hajar Dewantara adalah menutup anaknya di luar di musim salju, gitu. Dikunci dari dalam rumah, disuruh dikeluarkan di luar, sehingga anaknya sakit. Nah, setelah itu Ki Hajar Dewantara itu pokoknya saya nggak akan membuat anak saya sengsara. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya sesibuk apapun, saya akan tetap mengurusi anak saya. Saya akan menghamba kepada anak saya, sehingga dijadikan acuan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan murid dengan keselamatan yang setinggi-tingginya menjadi manusia dan masyarakat yang seutuhnya. Jadi ketika kita mengajar murid kita, implementasinya adalah dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi adalah, yaitu tadi kita mengajar dengan tulus ikhlas seperti anak kita sendiri. Seperti itu. Apapun kesalahannya, seperti Abizar dan Nuri yang mengajar anak-anak tersebut, ya, nah, kita tetap harus menyayangi. Nah, maka kita harus menuntun anak supaya ya merubah perilakunya, bukan dasar hidupnya. Kita bisa mengubah secara lahir dan batin. Kita bisa memberikan seperti ibarat pamong, ibarat murid itu adalah benih. Ketika guru itu memberikan pupuk, memberikan lahan yang subur, murid itu akan tumbuh dengan kualitas yang sangat bermanfaat, walaupun dari latar belakang yang kurang baik. Tapi kalau guru itu memberikan kualitas dari diri kita sumbangkan untuk anak-anak kita, saya yakin di sini Bapak Ibu semua sudah melakukan itu. Maka dari itu ini pembahasannya adalah kita sharing. Nah, pertanyaan saya, Ibu Rana Titi, apa yang sudah dilakukan ketika Ibu menemui murid yang kira-kira tidak tidur di depan begini, tidur di meja? Pertama saya tegur, kamu kok tidur di kelas, kenapa? Ngantuk Bu. Loh kok ngantuk, kenapa? Ya ngantuk Bu, nggak ngaku pertamanya. Di pertemuan berikutnya aku tidur lagi, tanya lagi, kenapa kamu tidur? Ngantuk Bu, lama-lama. Loh kok ngantuk terus, kemarin ngantuk, sekarang ngantuk. Lah gimana kalau misalkan kamu ngantuknya nggak ketulungan lagi, tidurnya di UKS boleh kok. Kalau memang nggak ketulungan, saya gitu. Dah, terus ke UKS. Berikutnya tidur lagi. Tidur terus. Saya tanya, kenapa kamu tidur lagi? Kemarin aja terus tidur di UKS, kok ini tidur lagi, kenapa? Saya sebetulnya ada apa gitu. Kemudian ngaku, saya kalau malam jualan Bu, sampai jam berapa? Sampai jam 2, kadang jam 3. Maka paginya saya ngantuk gitu. Loh kok ngantuk Bu?
gitu kan tahu kalau sekolah. Iya Bu, lah saya juga jualan sampai jam segitu baru selesai, jadi sekarang saya ngantuk. Kamu mau ingin nggak ngantuk? Iya Bu. Nah kalau gitu maka nanti kamu berangkat sekolah sangu ya, itu gula Jawa. Nanti kalau ngantuk maam gula Jawa, nanti nggak ngantuk lagi, sampai saya gitu. Oh gitu bisa Bu? Iya bisa, karena itu energinya banyak, saya bilang gitu. Iya Bu gitu. Habis itu nggak mau tidur di depan lagi, tapi tidur di belakang, dan sekarang ujian nggak masuk. Nggak masuk Ujian praktek nggak masuk. berarti susulan ya. Nggak tahu nanti. Tepuk tangan buat Bu Ratna Titik yang sangat luar biasa pengalamannya di kelas, sudah kita alami semua ya. Baik, dari pengalaman semua, menurut Stephen R. Covey pada Principal Center Year 1991, yaitu bila kita ingin membuat perubahan yang sedikit-sedikit aja, kita hanya perlu merubah sikap kita aja. Sikap kita sedikit, mungkin tadinya memarahi kita menjadi nggak marah, itu hanya merubah sikap. Nah itu nanti yang akan berubah cuma sedikit. Nah yang perlu kita ubah adalah acuannya, kerangkanya, paradigmanya kita geser semua. Apa yang akan kita geser dari perubahan stimulus respon melalui pendekatan teori kontrol? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Yang sering kita alami adalah semua orang itu melihat hal yang sama. Kabeh wong dipadangke mbek awake dhewe kudu padha kaya aku, nek kaya aku berarti kowe salah. Nah itu yang sering saya dan mungkin saya aja ya yang melakukan seperti itu. Kok orang ini toh? Kita kan sering gitu ya. Kok kayak orang ini toh, mbok koyo ngene. Nah, ternyata setelah melalui pendekatan teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, kita hargai itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Melalui pendekatan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang saya bacakan terakhir dari slide ini adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ubah. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika kita melihat orang itu salah, jangan kita justice, jangan kita judge. Oh kayak gini goblok, apalagi kayak gitu ya. Oh kayak gini orang kok ya enak menunek-nunek apa orang apa itu wis bener kan gitu nih. Nah kita mulai ubah. Murid saya itu kok ngantukan, kok tidur, kok tidak mengerjakan PR. Kemarin banyak yang terlambat. Betul Bapak Ibu ya? Di luaran sana banyak yang terlambat, hampir 40 siswa. Apa yang kita lakukan dari sini? Ya sudah, apa? Kamu kesalahannya apa? Tapi kalau kesalahan kamu itu tidak bisa ditolerir, kamu sengaja, ya sudah, berarti kamu harus memperbaiki dengan cara apa? Kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Berikutnya adalah tujuan disiplin positif, tentunya adalah menanamkan motivasi untuk menjaga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bu Nani sampun ngantuk ya. Nah, Bu, setengah jam lagi untuk mengisi waktu kita share-share ya. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya istirahatnya untuk mengikuti diseminasi ini. Kemudian akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Itu adalah tujuan disiplin positif. Mbak biar nggak ngantuk, kita kemarin aja slide nomor 40. Ya. Bapak Ibu, ini saya paparkan berupa video tentang 5 posisi kontrol bagaimana kita menjadi guru ketika murid itu melakukan kesalahan. Ada 5 posisi kontrol, satu sebagai penghukum, yang kedua sebagai membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Akan kita bahas semua di sini. Wah, silakan. Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak dan Ibu guru hebat. Jadi, pada kelima posisi kontrol yang harus kita terapkan di sekolah kita, yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi, guru serta-merta langsung menghardik anak tanpa menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan. Jadi dengan nada tinggi, mereka atau guru langsung menghukum anak karena telah melakukan kesalahan. Contohnya, anak terlambat dihukum dengan lari mengitari lapangan. Dan itu membuat anak merasa menjadi malu atau pendendam. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah sebagai guru yang membuat anak merasa bersalah. Jadi merasa bersalah yaitu dengan menyalah-nyalahkan murid kita. Dengan kamu tuh datang terlambat, akhirnya saya dimarahi oleh kepala sekolah. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai posisi teman, kita sering mengatakan pada murid kita, yaitu demi Bu Erna deh, kamu tuh jangan terlambat gitu. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Mungkin dulu pernah ya, waktu kita masih muda kan so akrab sama murid kita. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau, kita selalu memantau kedatangannya. Kenapa kemarin terlambat, sekarang terlambat, besok jangan-jangan terlambat lagi. Kemudian yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Nah, sebagai posisi manajer Bapak Ibu adalah kita menumbuhkan motivasi intrinsik kepada murid supaya mereka itu mau melakukan segala tindak lanjut apa yang ada dalam dirinya, kesalahan yang terjadi itu dengan sesadar-sadarnya tanpa dipengaruhi oleh orang lain, yaitu muncul dari dalam diri sendiri. Oh, saya itu kalau terlambat nanti saya akan ketinggalan pelajaran. Saya itu nanti kalau terlambat pelajaran sudah dimulai, nanti ada ulangan, saya nanti mengerjakannya tidak bisa tepat waktu. Dan seperti itu yang diperlukan sebagai seorang pendidik, yaitu menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol.
tadi paradigma udah kita bahas, kemudian posisi kontrol udah, kemudian kita ke segitiga restitusi. Mohon di slide 32. Nah, ini sudah saya buatkan videonya di YouTube. Nah, seperti ini saya membuat kasus 2 dan saya membuat praktek segitiga restitusi. Mohon maaf. Nah, Mbak tolong di pause. Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid supaya ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa menyadari kesalahannya dan kembali kepada kelompok dengan rasa percaya diri. Nah, ini yang harus kita terapkan dalam menghadapi kesalahan-kesalahan murid kita. Berikut, Mbak. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi yaitu kita lihat. Ya, nanti aja langsung dialog, ini ada di dialognya. Ini hanya tulisannya. Ya, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Suaranya? Ya, ini ya. Suaranya enggak? Oke. Ya, nggak dengar ya Mbak, berarti kita ke slide yang segitiga restitusi aja. Wah, ya, ke close. Ya, kita ke bagaimana sih Bapak Ibu sudah besok bagaimana cara menyelesaikan dengan segitiga restitusi, mungkin Bu Atur? Enggak. Terima kasih. Atas Mbak, atas. Segitiga restitusi itu penyelesaiannya adalah nah, itu tadi. Pertama, menstabilitaskan, kemudian permasalahan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Seperti itu. Yang pertama ini menstabilkan identitas itu bagaimana, kenapa anak itu punya masalah, kemudian validasi tindakan yang salah itu latar belakangnya kenapa, kemudian untuk menanyakan keyakinan itu karena mungkin anak tersebut bertentangan dengan kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat, atau mungkin keyakinan-keyakinan yang mungkin salah sehingga anak tersebut bisa menyadari kesalahan tersebut karena dia bertentangan dengan keyakinan kelas. Seperti itu Bu yang saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih Bu Atur, tepuk tangan buat Bu Atur, luar biasa. Ya, betul sekali ketika kita melihat kesalahan dari murid, misalkan ada anak bertengkar, ya kita selesaikan dengan cara 3, yaitu menstabilkan identitas. Kita panggil anak tersebut, kemudian kita apakan anak tersebut, Ibu? Kita mengucapkan dengan kata-kata, misalkan Andi, kenapa kamu saya panggil ke sini? Apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Misalkan kayak gitu. Nah, diberikan kesempatan anak itu untuk menjawab. Jangan langsung kita cerca dengan kita menjudge kayak gitu. Nah, biarkan dia ngomong panjang lebar. Sebenarnya tadi di video saya ada contohnya, tapi kok suaranya
nggak dengar, padahal tadi dengar ya Pak ya di situ ya. Nah, anak itu akan bercerita. Nah, gimana respon kita? Kita begini Bapak Ibu, wajar kamu melakukan itu nak, karena semua orang itu tidak ada yang sempurna. Itu artinya anak murid itu Bapak Ibu sudah ayemnya pol. Padahal kita tahu anak itu salah, tetapi kita nggak boleh. Aku aslinya jengkel, tapi kita nggak boleh. Kamu tuh salah, tapi kita berusaha menstabilkan identitas. Ya, kamu itu wajar melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin kalau saya jadi kamu, saya akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, mereka nanti akhirnya tambah luruh. Akhirnya akan mengakui kesalahan dengan memberikan apa? Namanya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita baru masuk. Itu apa yang kita katakan, kita bilang begini, kalau kira-kira kamu melakukan itu, apakah itu membuat kamu bahagia? Apakah membuat kamu tuh senang? Tentunya mereka akan menjawab, tidak Pak, tidak Bu, saya tidak sengaja melakukan itu, atau karena saya jengkel. Tadi kasusnya adalah bertengkar karena bapaknya dihina pekerjaannya. Yang satunya marah karena apapun pekerjaan bapaknya, yang penting halal, dia mempertahankan diri. Ya. Kemudian kita tanya dengan menanyakan keyakinan. Seandainya kamu itu tidak melakukan itu, kira-kira keyakinan apa yang akan kamu lakukan setelah kamu tahu bahwa kamu melakukan kesalahan itu? Nah, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Nah, dia nanti kan akan, iya Pak, saya seharusnya menghargai teman ketika saya ditegur atau dihina atau dibully oleh temannya. Saya tidak boleh memukul. Tadi kejadiannya adalah jambak-jambakan Bapak Ibu, pukulan. Ya, walaupun dibully seharusnya tetap memposisikan diri kita menjadi orang yang tetap sadar bahwa menghakimi dengan kekerasan itu juga suatu tindakan kejahatan, gitu. Itu siga restitusi. Kita ke dasar atau kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, siapa yang perso kebutuhan kita sebagai manusia itu apa saja? Ketika ada seseorang melakukan suatu kesalahan, itu ada satu dasar kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi. Maka orang itu melakukan penyimpangan. Sekali lagi, saya ulangi, kenapa anak atau murid itu melakukan suatu penyimpangan adalah karena dia tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, dia tidak akan melakukan penyimpangan. Nah, apa 5 kebutuhan dasar hidup manusia tersebut? Yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk diterima orang lain. Yang berikutnya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan juga kebutuhan untuk merasa senang. Nah, apa definisi dari semua itu sudah kita alami semua dan sudah kita praktekkan semua. Yuk, mari kita berpikir, kita lanjutkan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa yang ada dalam genggaman Bapak Ibu itu adalah dunia berkualitas. Siapa yang ada dalam dunia berkualitas kita? Mari kita lihat. Ini adalah hal yang baru. Menurut saya ini adalah vocabulary yang baru. Ada ya dunia berkualitas. Ternyata tidak hanya kehidupan kita aja yang berkualitas. Ternyata ada di dalam satu ruang jiwa kita, ada satu sisi yang namanya dunia berkualitas. Apa itu? Yaitu ketika di dalam dunia berkualitas kita ada tempat khusus dalam pikiran kita, tempat di mana kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang yang kita kasihi, terutama adalah pasangan Bapak Ibu semua, dan juga orang tua dan anak dan saudara, kemudian teman, dan hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Itu adalah
dunia berkualitas. Berikutnya, menurut Dr. William Glasser menyebutkan bahwa seperti semacam album foto, seperti frame, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak yang mampu ada bersemayam di pikiran kita, karena hanya sebatas satu album foto itu isinya mungkin hanya 10 lembar tapi bolak-balik. Nah, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita, yang membuat kehidupan kita semua menjadi lebih bermakna. Itu adalah namanya dunia berkualitas. Nah, bagaimana supaya kita membuat dunia kita menjadi lebih indah? Kita kembalikan kepada diri kita sendiri, karena tidak bisa kita mencari kebahagiaan, yang bisa adalah kita menciptakan kebahagiaan dalam dunia berkualitas. Kita lanjut. Ini tadi sudah lanjut. Saya mengajar 13 kelas. Saya ambilkan contoh dari kelas 10-12, monggo saya dipersani. Ini namanya, dan kesepakatan kelas 12 IPS 3. Ini namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini 12 IPS 5. Ini 11 IPA 3. Monggo Ibu. Kesepakatan kelas 12 IPS 5. Keyakinan kelas 10-11. Kesepakatan kelas 10-10 bareng Bu Tuti. Ya, ini sudah main Bu keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu sangat dibutuhkan untuk kita sebagai guru. Untuk apa Bapak Ibu? Apa sih keyakinan kelas, Mbak? Nggak usah, kita lewati aja. Baik. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan, kalau kamu nggak melanggar, kamu akan saya hukum. Ya. Yang lebih rinci dan kemudian saya ulangi, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal, senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Next. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu bertele-tele, tidak boleh lebih dari 7 angka, maksimal 7, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Seperti apa nanti contohnya, kita lihat. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Berikutnya. Nah, keyakinan kelas itu sebaiknya kita harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Berikut. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas adalah kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kalau saya baca semua nanti malah waktunya terbuang. Saya persingkat, saya crop, saya ambil intinya. Intinya adalah keyakinan kelas itu kita ambil ketika kita bertemu dengan murid kita pada awal pembelajaran, sehingga apa yang dibutuhkan anak tersebut di dalam kelas, apa yang harus dipatuhi, apa yang ingin kita berikan, apa yang sebenarnya kita nggak cocok dilakukan oleh anak, kita tuliskan pada kesepakatan kelas. Contoh, ini harus kita terapkan mulai nanti di Bapak Ibu, besok boleh diterapkan. Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Kemudian ini sangat penting, yaitu tidak boleh memainkan gadget di kelas saat pelajaran. Karena beberapa anak itu malah live IG ketika pelajaran. Saya pernah lihat ketika saya waktu itu melihat di IG salah satu anak pelajar, kok malah live IG. Nah itu kan sangat, kalau saya sampai gini, nah itu kalau dia sama cabang dinas ada yang anggotanya gimana, apa nggak sesekolahan kena semua. Nah itu yang ini anak-anak sedang marah Bapak Ibu, live IG ketika pelajaran. Dan menstatus itu di story kan, saya banyak dengan anak-anak itu jadi follower itu, saya lihat di statusnya loh, anak-anak itu kok pelajaran tapi
seperti ini kan memalukan SMA 11 itu. Mohon nanti kita ambil kesepakatan kelas, anak-anak jangan live di IG, Facebook, TikTok ketika pelajaran ini, yang karena baru saya menjumpai seperti itu. Itu satu yang sangat ujung. Yang lainnya monggo terserah Bapak Ibu punya kebijakan masing-masing. Gitu nih. Jadi isinya salah satunya adalah saya ambil dengan kesepakatan kelas 10-12 yang simpel aja. Jelas semuanya juga melakukan ini di semua kelas, tapi perlu kita ambil kesepakatan yaitu menjaga kebersihan ruang kelas. Itu sudah out of date gitu. Itu kan semua dari dulu pun sampai sekarang sama. Tapi nggak apa-apa, kita tulis lucu-lucuan aja biar anak tuh seneng. Kita ini namanya adalah bukti fisik dari suatu tempat yang kaya akan teks, yaitu di dalam ruang. Di PMM modul 1.5 itu 5 kemarin yang saya buat ada keyakinan kita kelas itu lebih bersyarat dengan teks-teks untuk literasi sekali. Dalam literasi sportif saat ulangan. Nah ini yang kedua, biar tidak contek-contekan, aktif tunjuk jari saat pelajaran. Ini di kelas 10-12. Kemudian di kelas 12 IPS 3, datang tepat waktu dan berdoa, karena banyak anak terlambat. Kemarin ketika saya di kelas 12 IPS 5 ujian praktek kok datangnya jam 7:10, saya jam 7:02 sudah masuk kelas, bel tentong saya sudah di dalam kelas. Lah kok anak-anak tuh Bapak Ibu terlambat sampai ada nama anak, itu kenapa ya? Nah itu yang perlu kita tulis dalam kesepakatan supaya tidak terjadi terlambat lagi di kelas pada jam-jam berikutnya. Kemudian menciptakan rasa aman dan bahagia, tujuannya adalah supaya anak itu tidak saling mengusili temannya. Kemudian tertib dan mengikuti aturan saat belajar mengajar, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah, kemudian menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah, saling mengingatkan tidak bermain gadget saat belajar di kelas, menata ruang kelas dan gambar edukasi yang menarik. Demikian adalah untuk keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, seperti itu saja dulu. Berikutnya untuk tanya jawab, ini monggo silakan di handle. Mungkin ada yang mau bertanya. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semua, luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya dan juga atensinya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Dari paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Erna tadi mengenai penerapan budaya positif. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Baik, nanti silakan Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bu Erna yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan sesuatu dari pertama tadi ya pengertian budaya sekolah dan sampai terakhir kesepakatan dan kekuatan kelas tadi ya. Ini Bu, saya ingin menanyakan yang sehubungan dengan yang kejadian yang kita alami sehari-hari, terutama di kelas, menyambung yang kasus dari Bu Ratna Titi tadi. Nah, mungkin kalau tadi karena si X tadi ya, itu karena latar belakangnya dia harus bekerja sampai malam sehingga harus tidur di rumah. Kemudian kalau di saya itu kasusnya karena ya sering tidur di kelas, tentu dampaknya banyak sekali. Tapi penyebabnya bukan karena masalah ekonomi dan lain sebagainya, tapi yaitu kebiasaan zaman anak sekarang, yaitu main game sampai malam. Dan itu juga sudah orang tua sudah komunikasi. Nah, tapi di antara beberapa bapak ibu guru itu kadang-kadang karena dampaknya tadi itu ya, memberikan hukuman, misalnya ada tidur di kelas, yaitu salah satunya contohnya lari di mengelilingi lapangan seperti contoh tadi, kalau tadi basket ya. Nah, kalau menurut saya tadi, karena saya sudah mendengarkan itu termasuk yang posisi kontrol yang menghukum ya. Nah,
Yang ingin saya tanyakan itu nanti konkretnya supaya bisa menjadi kontrol yang manajerial ya. Itu terus solusinya itu yang secara real kalau menggunakan segitiga restitusi itu gimana? Janji. Terima kasih Bu Erna atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Putri Tanti luar biasa, pertanyaannya susah banget gitu. Susahnya karena penjelasannya harusnya panjang karena waktunya kurang 5 menit. Sebenarnya bisa kita jelaskan tapi saya persingkat. Baik, dengan adanya fakta, saya tidak perlu menjawab panjang karena Bapak Ibu guru sudah waktunya pulang dan masih ada pertanyaan berikutnya. Dengan semua kejadian saya ringkas. Nah, bagaimana kita menggunakan posisi manajer dan bagaimana menyelesaikannya secara segitiga restitusi? Gampang banget Ibu. Kita yang pertama tidak usah menghukum dengan cara berlari karena kemarin saya lihat di sekolah kita itu disuruh lari mengitari lapangan. Ya, itu kan zaman dulu. Zaman sekarang sudah tidak berlaku. Nah, itu nanti akan membuat anak menjadi pendendam, membuat rasa malu. Kecuali kalau zaman jadul mungkin masih bisa ditolerir. Nah, dengan menggunakan segitiga restitusi, anak itu kita panggil, kita stabilkan masalahnya. Kenapa sih kamu terlambat? Kan biasanya kita itu sudah negatif thinking. Kamu tuh mesti malas, kan? Kamu mesti kesiangan karena kamu mainan gadget. Kamu malas. Nah, kita stabilkan. Nah, kenapa kamu terlambat? Ya kan? Terus mesti dia cerita kayak kemarin saya sempat tanya, kamu kenapa lambat? Kamu kenapa? Saya tanya, tadi kan saya sambil jalan, dia sambil jalan. Saya tadi sakit Bu, tadi ada yang bilang, ada yang ini, ada yang itu. Nah itu sudah jujur, kita dengarkan, jangan nggak percaya, kamu bohong. Gitu. Nah kemarin sudah ada yang seperti itu, tapi kenapa tetap suruh lari? Saya sempat kemarin ke BK, Bu, kenapa ini dengan posisi panggung? Sebenarnya ini nggak boleh, saya sudah memberikan masukan ke Bu Nunung. Harusnya gimana Bu? Kita ada 5 posisi kontrol. Kita menggunakan yang paling baik adalah dengan posisi manajer. Bagaimana posisi manajer itu? Posisi manajer itu adalah kita memberikan keyakinan pada anak. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita memberikan keyakinan bahwa dia itu kalau sering terlambat, apa kerugiannya buat kamu? Kayak gitu. Itu namanya kita memberikan keyakinan kepada anak itu. Setelah kita memberikan kewajaran wajar, padahal kita nggak setuju banget, tapi kita hanya untuk awalan landasan kita mau melenting jauh, kita merendahkan diri dulu. Nah, kemudian kita masuk. Kemudian anak itu kita tanya, lalu ternyata kamu itu melanggar keyakinan apa dengan kamu datang terlambat? Kita sudah punya rule di sekolah ini. Berarti apakah kamu itu melanggar kesepakatan sekolah? Nah itu kan dia akan akhirnya sadar. Intinya segitiga restitusi dan posisi manajer itu membuat anak itu merasa sadar sesadar-sadarnya tanpa suatu tekanan, hukuman, merasa bersalah, pemantau, dikontrol, didikte, ditekan sesuai kehendak orang lain. Ini seperti itu. Jadi mulai sekarang kita floor terbuka, melakukan suatu kegiatan berdasarkan keinginan anak, berdasarkan kondisi kehidupan anak untuk kemajuan demi keselamatan dan kebahagiaan anak menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat seutuhnya. Inti dari pertemuan ini adalah seperti itu. Terima kasih. Baik, bagus sekali tadi jawaban untuk Bu Erna dan PM Berarti beri tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pada intinya adalah kita sebagai pendidik berusaha untuk listening dan understand. Yes. Ya, Bapak Ibu, pertanyaan kedua kami silakan. Baik, silakan Bu Rianti. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Erna atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga sangat berterima kasih atas kesempatan ada diseminasi pada saat ini. Kami bisa mengikuti, jadi hal ini bisa menjadi penyemangat bagi kami semuanya sebagai guru-guru agar juga bisa hebat seperti Bu Erna yang calon guru hebat juga. Terima kasih. Cuma begini Bu Erna, ini tadi sedikit saya mendengarkan dari urian Bu Erna yang sudah dijelaskan. Itu saya mendengar istilah tentang motivasi intrinsik. Tadi saya mendengarkan istilah itu. Karena ini waktunya sangat singkat sekali, jadi saya tanya juga singkat saja.
mohon untuk dijelaskan apa itu motivasi intrinsik dan mohon diberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengajar ke siswa-siswa kita itu seperti apa. Begitu Bu Irna, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Sri Rianti yang sangat luar biasa, pertanyaannya sangat kritis sekali. Jadi motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul atau datang dari internal, dari dalam diri kita sendiri, bukan berasal dari out atau eksternal. Jadi misalkan kita itu ingin bekerja, motivasi dari dalam diri kita sendiri, misalkan bekerja tapi anak itu sedang masih sekolah, saya ingin nyambi kerja. Nah, motivasi internal aku pengen melu, saya ulangi, motivasi kalau dari luar, kalau aku pengen melu karo koncoku. Jadi aku mau naik koncoku dodol, aku melu dodol. Nah, itu eksternal. Nah, yang dimaksud dengan internal adalah kalau untuk misalkan datang terlambat atau ini tadi jualan, adalah saya ingin berjualan karena saya ingin melatih daya juang saya untuk bisa saya mempunyai capability dalam hal jual beli supaya nanti saya ke depannya saya bisa mempunyai kemampuan untuk menjual sesuatu tanpa saya malu, seperti itu. Itu adalah motivasi intrinsik, adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri tanpa pengaruh orang lain. Kita, jadi Bapak Ibu gini, motivasi intrinsik itu kita memerdekakan diri kita sendiri. Jadi yang namanya motivasi intrinsik itu adalah dorongan yang datang dari dalam. Orang yang merdeka itu adalah orang yang mampu melakukan sesuatu tanpa disuruh orang lain. Itu namanya orang merdeka. Kok orang merdeka kok masih gantungkan orang lain, itu namanya tidak merdeka. Saya ulangi, jadi orang itu kalau yang dinamakan merdeka, dia bisa bahagia dengan kemampuannya sendiri tanpa tergantung dari orang lain. Jadi masih banyak Bu murid yang tergantung dari orang lain. Jadi mari kita latih murid kita supaya tidak tergantung dengan orang lain. Caranya adalah memberikan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang biar anak itu melakukan atas kesadaran sendiri. Dan contohnya untuk kehidupan murid ataupun kehidupan guru, ya itu tadi kembali pada diri kita. Aku ki janjane pengen ini karena apa? Aku pengen melu kaya aku ki melakukan sesuatu karena saya ingin mendapat penghargaan. Saya ini melakukan sesuatu biar saya tidak dihukum, tidak boleh seperti itu. Kita harus menciptakan diri kita sendiri. Aku ki ora pengen telat ki guru-guru ben aku ki apa ya? Ben aku ki ora menjadi orang yang baik. Saya mendisiplinkan diri saya sendiri, kayak gitu contohnya. Jadi intinya aku rak melu-melu wong. Intinya gitu. Oke, terima kasih. Be ourselves, be yourself. You must self confidence. Oke, baik, terima kasih jawaban dari Bu Era dan pertanyaan dari Bu Rianti dari Komisioner. Satu pertanyaan, satu pertanyaan. Dua enggak apa-apa, saya langsung jawab singkat. Sudah ada 4 soalnya. Oh iya, baik. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bu Nova. Baik, silakan Nova. Iya. Baik, terima kasih Bu Erna atas pemaparannya yang cukup jelas tadi saya perhatikan. Singkat saja Bu, tadi saya sudah melihat pemaparan Bu Erna tentang keyakinan kelas Bu. Keyakinan kelas, saya juga sudah membaca beberapa kesepakatan kelas antar kelas. Itu menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan cukup jelas. Kemudian singkat saja, saya akan bertanya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas tersebut Bu Erna? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Nova. Sepertinya Mbak Nova sangat mendengarkan sekali tadi pemaparan dari Bu Erna. Tepuk tangan buat Mbak Nova yang sangat record banget. Jadi memang betul saya tadi mengatakan bahwa mohon maaf saya lanjutkan ya Bu. Enggak. Jangan pernah mengatakan di kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan apa? Jangan. Itu di luar negeri sudah dilakukan Bapak Ibu. Kata jangan itu sangat mencekam sekali. Justru kita, hormon dopamin kita itu akan terbentuk melakukan itu. Kalau kita bilang kata jangan, coba sekarang kamu jangan lihat video porno ya. Mesti anak-anak itu penasaran. Video porno itu apa tuh? Gitu kan. Padahal video porno itu adalah lebih jahat. Hormon dopaminnya akan terbentuk lebih hebat daripada narkoba.
gitu. Narkoba dengan melihat video porno itu akan terbentuk hormon dopaminnya akan lebih hebat melihat video porno. Nah itu, jadi ketika membuat keyakinan kelas, usahakan jangan menggunakan kata jangan, dan jawaban dari Mbak Nova adalah ketika di awal pembelajaran atau ketika, ini saya tambahkan, ketika di tengah, di kelas kita sudah morak-marik keadaannya, kita kembali seperti tadi, kita perlu memantau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Begitu Bapak Ibu. Terakhir, monggo. Baik, itu satu pertanyaan terakhir ya. Terima kasih untuk Bu Nova dan Bu Erna atas jawabannya. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Baik, silakan Bu Tuti. Ya. Terima kasih Bu Erna. Saya mungkin langsung saja bertanya ya, karena tadi memang sudah dijelaskan panjang lebar tentang segitiga restitusi tadi. Sebenarnya apa sih keutamaan melakukan segitiga restitusi itu tadi? Itu saja Bu Erna. Terima kasih. Luar biasa, tangan buat Bu Tuti. Pertanyaannya sangat oh monggo Bu. Alhamdulillah ini mau. Terima kasih Bu, mohon izin untuk melakukan diseminasi budaya positif. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan Bu Tuti adalah apa sih keutamaan kita melakukan segitiga restitusi? Tadi sudah saya jelaskan langkah-langkahnya. Sekarang keutamaannya adalah kita akan membuat murid kita menjadi murid yang bisa menyadari kesalahannya dengan kembali ke komunitasnya dengan lebih percaya diri. Contoh, misalkan si A melakukan pembulian dengan si B yang sudah terjadi di sekolah ini, saya itu kaget dan tercengang. Nah, kamu ngapain di BDT? Saya mau keluar. Nah, kenapa? Saya dibully teman-temannya. Loh, kok saya nggak tahu? Ini sudah diurus sama BK apa belum? Itu kejadian di semester 1 kemarin. Saya minta nomor teleponnya, saya minta siapa yang membuli kamu. Kemarin baru sempat saya panggil. Saya tanya, apa benar kamu membuli anak ini? Semua melakukan pembelaan. Gitu Bapak Ibu, kalau anak itu ditanya semua merasa aku ratong ngakak, ya ini mesti benar. Tapi kan kita bisa menyimpulkan bahwa yang salah, yang benar mana itu. Nah, keutamaannya adalah anak itu nanti kita kembalikan kepercayaan dirinya, supaya ketika tadi sudah dikucilkan dari satu kelompok, dia bisa kembali lagi. Ayo aku tak dolanan meneh sama kamu, yuk kita rangkul bareng, aku raisin gitu. Saya nggak malu dengan kesalahan yang orang lain tuh memaklumi kesalahan saya. Intinya gini Bapak Ibu, ending dari pertemuan ini saya ucapkan terima kasih dan saya simpulkan bahwa ketika segitiga restitusi itu kita lakukan adalah kita itu membuat orang lain nyaman dengan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Jangan sampai kita mengucilkan teman kita, bahkan teman sekerja kita pernah melakukan kesalahan terus kayak rasa dipek bulu monco, terus tahu ngelakuin kesalahan ini, aku bombek meneh. Jangan seperti itu. Itulah pentingnya segitiga restitusi. Ayo tak rangkul, ayo kembali dengan komunitas kita, bersama-sama kita teman sejawat guru. Begitu juga dengan murid. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Erna Setiawati tentang penerapan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semua atas pertanyaan dan jelas sekali jawaban dari Bu Erna tadi ya, bahwa sebenarnya yang pertama adalah kita jangan berekspektasi terlalu tinggi pada murid-murid kita. Alangkah baiknya kita mendengar untuk memahami apa maunya mereka, supaya mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan diri. Tinggal kita nanti membimbing dan mengarahkan. Satu lagi mengenai kesepakatan kelas di kelas-kelas yang dulu kita sebut sebagai kontrak pembelajaran, yang pada proses pembelajarannya di tengah-tengah perlu kita ingatkan kembali bahwa sebaiknya kita seperti ini dan jangan menggunakan kata jangan. Tadi poinnya seperti itu. Baik, demikian
paparan dari Bu Erna. Selanjutnya adalah penguatan dari Ibu Kepala SMA Negeri 11 Semarang. Kepada yang terhormat Ibu Roro Triwidia Stuti, SPD kami, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir di sini dalam kondisi yang sehat. Siang-siang begini masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Selawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang terhormat Bu Erna selaku pemateri atau yang melakukan diseminasi pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya peserta diseminasi pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit penguatan bahwa intinya kita itu sebagai guru adalah orang tua dari siswa, orang tua kedua. Sama-sama orang tua, kita tentu ingin anak-anak kita itu bisa tumbuh dengan baik, tumbuh sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan saat itu. Nah, salah satunya adalah kebutuhan diberi kesempatan, diberi penghargaan. Penghargaan yang bagaimana? Apabila mereka baik, kita beri penghargaan yang baik pula. Apabila mereka kurang baik, kita beri peringatan, tetapi peringatan itu juga tidak melulu hukuman atau hal-hal yang terkait dengan seperti teguran, tapi teguran yang keras. Ingatkan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, karena belum tentu anak yang melakukan kesalahan itu berasal dari keluarga yang sama-sama selalu melakukan kesalahan atau notabene tidak menertibkan atau tidak melakukan tata tertib yang seharusnya. Bisa jadi anak itu berasal dari keluarga yang baik, cara berbicara antara orang tua dan anaknya juga baik, hanya kecenderungan anak itu apa istilahnya ya, terpengaruh oleh teman-teman sebaya yang dia peroleh di lingkungan sekolah, sehingga mau tidak mau pengaruh negatif itu tidak berasal dari keluarganya sebenarnya, sehingga dia tidak terbiasa dengan kata-kata kasar misalnya, dengan hukuman model fisik misalnya, atau kata-kata yang menyinggung dan selalu apa ya istilahnya, kita nanti paling diceng guru nih, nanti kalau saya melakukan ini kemudian menyampaikan ini jangan-jangan nanti saya nilainya dikurangi. Nah, hal-hal seperti itu mari kita sampaikan kepada mereka bahwa mungkin tidak secara klasikal ya, karena biasanya kasus per kasus itu secara individual, sehingga bisa kita undang, kita ajak bicara baik-baik, dan nanti hasilnya tentu berbeda dengan kalau kita memberi nasihat secara klasikal, menyelesaikan masalah secara klasikal juga, karena biasanya tiap anak itu punya rasa malu yang berbeda. Kadang disampaikan di depan umum, kalau anak yang bandel mungkin tidak masalah, tapi kalau anak yang punya perasaan peka itu akan menyakiti dia, tambah menyakitkan. Kata-kata temannya sudah menyakitkan, ditambahi kata-kata bapak ibu guru yang ternyata justru nambah dia sakit. Nah, harapannya hal seperti itu tidak terjadi. Tadi sudah disampaikan, diajak bicara, Bu Erna sudah memberi contoh, dipanggil, diajak bicara, dan akhirnya ketemu bundetnya, ruwetnya tadi seperti apa. Nah, ketika itu terjadi di keluarga dan itu sudah ada ciri-ciri khusus dari keluarga itu, ada hal-hal seperti itu, maka nanti guru pelajaran nanti bisa nyambung ke guru BK. Mungkin ranahnya guru BK bisa memanggil orang tua, diskusi dan dialog, sehingga ada perbaikan juga di rumah, perbaikan di sekolah, terutama di kelas, dan kondisi akan menjadi lebih baik lagi. Harapannya kejadian ada bullying meskipun kecil itu tidak terulang lagi, karena bullying kecil kalau tidak segera diatasi nanti akan jadi besar, dan ketika sudah besar betapa sulitnya menyelesaikan itu. Ibarat bundet, benang yang bundet, kalau baru sekali bundet itu disogok-sogok dengan ujung jarum itu bisa segera terurai, tetapi kalau bundetnya sudah bundet-bundet seperti akar bunga
teratai ya Bapak Ibu. Bunga teratai itu indah cantik dari luar, tetapi ketika mau mengambil satu, akarnya tuh bundem ke sana kemari. Jadi kalau mau memotong satu takutnya malah mati. Sehingga saya tidak berani mengambil. Kadang harapan hati pengenlah ngambil teratai itu karena cantik, bersinar terus, berbunga terus, tidak pernah kuncuknya malam, nanti pagi mekrok lagi. Ternyata ngambil satu itu susah banget. Nah, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Mumpung masih kecil, mari kita urai dengan kebaikan kita dan menganggap mereka itu anak-anak kita, maka insya Allah harapannya tidak akan tambah bundem. Ngaten nggih Bapak Ibu, semoga kegiatan ini bermanfaat dan kita sebagai guru dan sebagai orang tua bisa mengawal mereka, minimal mengawal mereka semasa sekolah di sini. Cukup itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat berkegiatan dan lanjut kegiatan berikutnya di lapangan dan di kehidupan yang sesungguhnya di area dengan siswa ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan oleh Ibu Nurul Trimedia SPD 1S Kepala SMA Negeri 11 Semarang. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sambil kita pada acara terakhir, yaitu adalah acara penutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi pada siang hari ini telah berjalan